Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 9 kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga. Jadi kalau pada pertemuan yang sebelumnya di video pembahasan yang part pertama dan part kedua, kita menentukan bahwa apakah kedua atau pasangan bangun datar merupakan pasangan bangun datar yang sebangun atau tidak. Yang pertama kita bahas adalah bangun datar yang selain segitiga, ya. Kemudian yang pertemuan kedua kita bahas khusus, yaitu pada bangun datar jenis segitiga, gitu kan ya, jenis segitiga. Nah, setelah dicek apakah pasangan bangun datar tersebut sebangun atau tidak, barulah kita bisa menentukan hubungan perbandingan sisinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal, gitu kan ya, contoh soal yang dari kesebangunan ini, soal yang konkret ya atau nyata, gitu kan ya, dan soal yang abstrak, gitu kan ya. Oke. Yang kita bahas pertama ini adalah soal yang ini ya, bagian soal yang abstrak. Abstrak itu maksudnya nggak kebayang ya, hanya konsep saja, hanya tergambarkan ya. Oke, contohnya seperti apa tipe soal yang masuk dalam kategori abstrak ini adalah sebagai berikut. Oke, maaf saya scroll dulu. Nah, ini. Ya, ini masuk ke dalam kategori soal yang abstrak karena memang kita memang nggak ada ya wujudnya bangun datar seperti ini di dunia ini, gitu ya. Hanya konsep saja. Nah, diketahui ini adalah pasangan trapesium yang sebangun. Jadi sudah ada keterangan bahwa trapesium tersebut sebangun. Berarti nggak perlu kita cek apakah trapesium tersebut sebangun atau tidak. Langsung kita terapkan konsepnya. Nah, kalau misalkan model trapesium seperti ini bingung bayangkan mana pasangan bangun yang bersesuaian, gitu kan ya, boleh kita posisinya kita balik, kita hadapkan. Jadi kita samakan ya, kita samakan hadapnya antara trapesium ABCD dan trapesium FGH, kita samakan hadapnya, posisinya, gitu kan ya. Misalkan seperti ini. Ini ada trapesium ABCD. Kemudian trapesium yang lebih besar adalah EFGH. E, F, G, dan H, gini kan ya. Kemudian diketahui sudut C besarnya strip 2 seperti ini sama dengan sudut H. Oh maaf, startnya salah ya. Jadi kita melukisnya F juga salah. Jadi E posisinya ada di sebelah sini, sudut E. Kemudian sudut F sebelah sini, sudut G, dan sudut H, gitu ya. Sudut H diketahui sebelah sini sama dengan sudut C, ya. Sudut C diketahui strip 2 kali. Kemudian sudut B strip 1 kali sama dengan sudut E strip 1 kali. Diketahui AD panjangnya adalah 6, AB 12, dan BC 9. Ya, berikutnya EF panjangnya adalah 16, FG panjangnya adalah 8, dan EH panjangnya adalah N. Nah, yang pertanyaannya adalah yang ditanyakan di soal tersebut adalah berapakah nilai N, gitu kan ya. Ya, maka perlu kita pilih, kita bandingkan sudut yang bersesuaian yang ada, yang mengikutkan perbandingan bilangan atau nilai dari N ini sendiri. Ya. Contohnya apabila kita bandingkan 6 banding 12 sama dengan 8 per 16, maka N-nya nggak ikut kan ya, maka kita perlu ubah. Sebagai contoh seperti ini, BC dibanding AB sama dengan, ya, BC sebelah sini, BC dibanding AB, sisi kanan banding bawah, maka sama dengan kanan dibanding bawah juga, maka N per FE. Ya, maaf, HE per FE. Berikutnya panjangnya BC adalah 9, AB 12 sama dengan HE
N dan FE-nya ber 16. Nah, setelah diketahui bangun trapesium tersebut sebangun, maka kita temukan perbandingannya yang berlaku adalah seperti ini. Sehingga dari sini dapat kita temukan nilai N-nya nanti. Nah, kita sederhanakan dulu agar lebih mudah nanti untuk perhitungannya. 9 dibagikan 3, 12 bagi 3 ada 4. Nah, kemudian baru kita kalikan silang. 3 kali 16 sama dengan 4 kali N. Maka diperoleh N-nya 3 kali 16 dibagi 4 ya. 4 yang mudah ruas. Kemudian kita bagi 16 bagi 4, 4 bagi 4, 1. Sehingga kita peroleh nilai N-nya adalah 3 dikalikan 4. Yaitu 12 ya. 12 dibagi dengan 1 sama dengan N. 12 bagi 1 ya 12 itu saja. Maka diperoleh nilai N adalah 12. Nah, ini tipe soal yang abstrak. Nah, kita masuk ke berikutnya. Contoh soal yang konkret atau yang nyata. Maksudnya soal yang aplikatif yang sesuai dengan permasalahan sehari-hari. Ya, saya ambil dari modulnya. Bisa dicek di modulnya, nanti ada di soal pertama ini ya, bagian nomor 10. Soal pertama bagian 10. Ya, soalnya diketahui jika sebatang tongkat, ya sebatang tongkat dengan panjang 3 meter membentuk bayangan 8 meter. Jadi diketahui ada sebuah tongkat ditancapkan di sebuah tanah gitu ya. Panjangnya adalah 3 meter atau tingginya 3 meter, kemudian membentuk bayangan 8 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tinggi cerobong asap yang membentuk bayangan 16 meter. Ada keterangan yang sangat penting ya, yaitu ini pada saat itu. Nah, ada keterangan pada saat itu. Jadi anggap saja di sampingnya kita mendirikan tongkat ini ada sebuah cerobong asap gitu kan ya. Saya gambarkan tegak sama cerobong asap ini. Ya, kalau di saat yang sama tentu panjang bayangannya sama dengan panjang bayangan dari tongkat yang kita tancapkan. Karena keterangannya adalah pada saat itu atau di saat yang sama. Sehingga jika diketahui cerobong asap untuk bayangan 16 meter, nah ini bayangan cerobong asap 16 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tinggi dari cerobong tersebut gitu kan ya. Nah, ini kita bentuk konsep kesebangunan pada segitiga gitu kan ya. Kesebangunan pada segitiga. Nah, keluhnya adalah pada saat itu ya, pada saat yang sama, maka secara otomatis sudut-sudut yang terbentuk besarnya sama kan ya. Sudut-sudut yang terbentuk besarnya sama. Nah, karena keterangannya adalah pada saat itu, di jam yang sama, maksudnya seperti itu kan ya. Kita masih ingat untuk ngecek apakah kedua bangun pada segitiga itu sebangun adalah salah satu poinnya adalah sudut, perbandingan sudut, dan sudut. Jadi jika diketahui perbandingan ini sama, maka secara otomatis segitiga tersebut memiliki atau segitiga tersebut, pasangan segitiga tersebut saling sebangun katanya, atau sebangun. Nah, setelah ketemu konsep ini, maka berikutnya kita beri nama dari kedua bangun tersebut ya, segitiga, sketsa segitiga A, B, C, kalau sebelah sini D, E, dan F, maka dapat kita tentukan perbandingannya. Salah satunya adalah ini, misalkan AC dibanding AB ya, kiri dibanding bawah, maka sama dengan kiri dibanding bawah. Kirinya di yang sisi segitiga yang besar adalah FD dibanding 16 atau DE maksudnya gitu ya. DE. AC dibanding AB. AC diketahui panjangnya 3, AB 8. Ya, satuannya sudah sama-sama meter ya, maka tidak perlu dimodif. Tapi jika satuannya berbeda, maka perlu disamakan dulu satuan ya, karena sama-sama meter, maka tidak perlu kita modif. FD ditanyakan ya, FD ditanyakan, maka tetap kita tulis FD. Kemudian DE panjangnya adalah 16. Nah, setelah itu kita kalikan silang. 16 kalikan 3
sama dengan 8 dikalikan FD. Ya, kemudian berikutnya 16 kali 3 dibagi 8 sama dengan FD. Ini ruas hitungannya. Kemudian dibagi 16 bagi 8 dapat 2, 8 bagi 8 dapat 1, maka diperoleh 2 kalikan 3 dibagi 1, yaitu 6. Maka diketahui tinggi dari cerobong asap ini adalah 6 meter. Gitu ya. Dari soal aplikatif, kemudian kita buat dulu ke konsepnya, yaitu konsep bangunan ya, sketsa segitiga ini, baru bisa kita temukan selanjutnya adalah solusinya. Gitu. Nah, demikian tadi beberapa contoh soal abstrak dan soal konkret dari modul yang ada. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya sebagai tugas adalah di modul di latihan soal 2 ya. Jadi latihan soal bab 4, latihan soal bab 4. Soal yang kedua. Jadi latihan soal bab 4 ada beberapa nomor ya. Ada beberapa poin soal, ada soal 1 sampai soal 3. Ini bagian soal yang kedua di nomor 4, soal nomor 4, soal nomor 5, kemudian 7 dan 8 ya. Jadi 4 soal ini sebagai kita bahas latihan soal pada pertemuan kali ini gitu ya. Soal latihan soal bab, soal yang kedua nomor 4, 5, 7, 8. Kalau dicek di modulnya di sebelah sini ya. Jadi latihan soal bab, bagian soal yang kedua ya, soal nomor 4, 5, kemudian soal nomor 7 dan soal nomor 8. Nah, baik, itu pembahasan pada bab kesebangunan kali ini, kesebangunan part yang ketiga atau pembahasan pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.